Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ibadallah ittaqullah. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah mati kecuali mati dalam keadaan tetap beragama Islam. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang agung dan mulia ini akan kita sampaikan berkaitan dengan satu peristiwa yang pernah terjadi di bulan Rabiul Akhir. Kebetulan pada kesempatan ini kita masih berada di penghujung bulan Rabiul Akhir. Ada apa di bulan Rabiul Akhir di zaman-zaman dahulu yang telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun oleh Rasulnya? Salah satu peristiwa di bulan Rabiul Akhir yaitu telah diturunkannya surah Al-Hasr, surah ke-59 dari Al-Quran. Al-Hasr artinya pengusiran. Surah ini awal-awalnya adalah menerangkan bahwa para penguasa dari ahli kitab, dari kafilah Bani Nadir, yang mereka senantiasa berusaha membuat makar. Mereka berusaha untuk membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apapun yang mereka halalkan, mereka berusaha sedapat mungkin bisa menghabisi baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan akan kekuasaannya, dan diterangkan dalam surah Al-Hasr bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga kaum muslimin sehingga mampu mengusir para penguasa yang zalim itu, yang mereka senantiasa berbuat makar untuk membunuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluar dari kota Madinah. Ini peristiwa yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasr itu. Adapun pada kesempatan ini saya tidak akan menyampaikan hal itu. Walaupun di bulan-bulan Rabiul Akhir ini, di sebagian belahan dunia ini, ada para penguasa yang mereka berusaha membuat makar para penerus Nabi dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang akan kita sampaikan adalah masih ada ayat yang ada di dalam surah Al-Hasr itu. Ini yang perlu kita ambil pelajaran. Di dalam surah Al-Hasr ayat yang ke-20 akan kita sampaikan, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah, ashabul jannah humul faizun. Para penghuni neraka dan para penghuni surga, la yastawi, mereka tidak sama. Tidak sama antara penghuni neraka dan penghuni surga. Tidak sama. Dan penghuni-penghuni surga, penduduk surga, mereka adalah orang-orang yang faiz,
orang-orang yang mendapat keberuntungan, orang-orang yang mendapat kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Hasyr ayat ke-20. Diterangkan al-faizun, orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Apakah mereka mendapatkan kemenangan di alam dunia ini? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Kendati pun mereka di alam dunia ini mereka mendapat perlakuan yang didolimi, dipaksakan untuk didolimi. Mereka diusir, bahkan ada sebagian mereka dibunuh. Seakan-akan dilihat mereka adalah orang-orang yang tidak berhasil, bukan orang-orang yang menang. Tapi mereka di hadapan Allah adalah ashabul jannah. Mereka adalah orang-orang yang menang. Jika kemenangan ini bukan hanya diukur di dunia ini semata-mata, tapi kemenangan bagi seorang mukmin adalah diukur kelak di yaumul akhir. Dunia ini hanya tempat tempaan, tempat ujian belaka. Dan hanya sementara. Tujuan akhir kehidupan manusia adalah kelak di yaumul akhir, alam akhirat. Bisa jadi mereka akan masuk ke dalam surga atau mereka masuk ke dalam api neraka. Dan kemenangan yang sejati adalah ketika seorang manusia sampai ke batas akhir kehidupannya dan mereka selamat dari siksa api neraka dan mereka masuk ke dalam surga. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surah Ali Imran ayat ke-185, di mana Allah menyatakan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Adapun orang-orang yang mereka dijauhkan, diselamatkan dari siksa api neraka dan mereka dimasukkan ke dalam surga, sungguh mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Satu pertanyaan dalam ayat ini. Bagaimana keadaan para penghuni surga ketika menjalani kehidupan di dunia ini? Satu pertanyaan. Bagaimana keadaan ahli surga ketika mereka menjalani kehidupannya di alam dunia ini? Sebab kepastian nanti apakah surga atau neraka bukan ditentukan nanti, tapi semua ditentukan bagaimana seorang hamba melakukan perbuatan pada dirinya sendiri di alam dunia ini. Ahli surga ada amalan-amalan yang mereka lakukan di alam dunia ini, dan ada amal-amal yang ketika dilakukan maka mereka diancam dengan api neraka. Bagaimana keadaan kehidupan atau amalan-amalan penduduk surga nanti ketika masih ada dalam kehidupan dunia ini? Hal ini diterangkan dalam ayat yang surah yang sama, surah Al-Hasyr, ayat-ayat sebelum dari ini, ayat ke-18 dan ke-19, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullah fansahum anfusahum ulaika humul fasikun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah senantiasa bermuhasabah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha melihat. Dan jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah pun melupakan dia nanti di yaumul kiamah. Mereka adalah orang-orang yang fasik. Dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa perilaku kehidupan para penghuni surga nanti ketika masih hidup di alam dunia ini, yang pertama, mereka beriman. Mereka beriman. Yang kedua, mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhkan diri dari segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, mereka senantiasa bermuhasabah, mengoreksi diri sendiri sebelum dimuhasabah atau dikoreksi kelak di yaumul kiamah. Ibarat seorang pedagang, setiap sore dia menghitung modal berapa, kembali berapa,
apakah untung atau imbas atau bahkan rugi, dia selalu mengoreksi diri. Demikian pula ahli surga, dia senantiasa bermuhasabah diri setiap harinya. Adakah sholat yang sudah dilakukan? Adakah sholat yang sudah ditinggalkan? Adakah hari ini membaca Al-Quran? Atau pada hari ini meninggalkan bacaan Al-Quran? Adakah zikir-zikir yang dibaca di sore hari ini, di pagi hari ini, di saat ini, dan lain sebagainya? Dia selalu bermuhasabah diri. Sehingga ketika dia bermuhasabah, dia akan dapati amal-amal kebaikan, bukan untuk bersombong diri. Dan ia akan dapati yaitu kekurangan-kekurangan atau kesalahan. Maka setelah itu dia wattaqullah, meningkatkan takwa kepada Allah. Artinya dia memperbanyak istighfar kepada Allah Ta'ala. Ini gambaran orang-orang yang bertakwa, ahli surga. Mereka memperbanyak diri istighfar kepada Allah Ta'ala. Maka dengan istighfar, amal-amal kebaikannya akan lebih sempurna. Dengan istighfar, kesalahan atau dosa mudah-mudahan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang keempat. Adapun perilaku yang kelima ahli surga ketika masih ada di kehidupan dunia ini, mereka memenuhi hatinya, memperbanyak isi dalam hatinya, yaitu merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, perilaku ahli surga ketika mereka masih hidup di alam dunia ini, mereka memperbanyak diri untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang diberi kemudahan dan kekuatan untuk melaksanakan amalan-amalan ahli surga, dan kita pun dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qouli hadza, astaghfirullahaladzim li wa lakum